Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Adik-adik, mahasiswa baru yang saya banggakan, khususnya dari jalur SNMPTN kelompok 1. Saya ditugasi oleh jajaran kemahasiswaan alumni untuk mendampingi adik-adik kaitannya dengan soft skill, khusus materi transformasi kehidupan kampus dan kebijakan menuju UNY unggul. Doa saya semoga adik-adik dan keluarga tetap jaga prokes, optimis, fokus sehingga tetap sehat lahir batin dan mandali, aman terkendali. Amin. Saya sangat mengapresiasi umpan balik dari adik-adik khususnya terkait dengan materi transformasi kehidupan kampus dan kebijakan menuju UNY unggul. Ya, minimal kalau kami summary ada 8 yang menanggapi tentang materi itu, meskipun lebih dari itu, tetapi karena ada yang relatif sama, maka kami intisarikan 8. Nah, kebetulan saya juga salah satunya pecinta angka 8. Angka 8 itu angka yang tidak pernah putus kecuali 0. Dan itu angka tinggi. Nah, angka 8 bermakna angka silaturahim. Nah, hari ini kita bersilaturahim meskipun lewat daring dalam konteks pelaksanaan soft skill mahasiswa baru UNY. Selamat datang. Selamat sukses, Anda insya Allah orang yang terpilih, yang hebat, bergabung di kampus yang kita cintai bersama, Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, ada rekognisi apresiasi dari Adinda Novena Widayani. Bagaimana cara menjadi mahasiswa yang tidak gampang menyerah dan menjadi mahasiswa yang mau bekerja keras? Adik-adik semua, Sumaryanto terlahir dari background Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kebetulan saya termasuk pecinta naik gunung. Oleh sebab itu, cara untuk tidak menyerah, lihatlah fenomena pendaki gunung atau pemanjat tebing. Mental dari pendaki gunung atau pemanjat tebing tidak pernah akan menyerah sebelum sampai ke puncak idaman. Nah, itu saja. Maka kita tetap harus semangat, all out, jiwa raga. Nah, kita curahkan supaya kita hasilnya maksimal. Kalau Anda mau sukses, insya Allah harus bekerja keras. Karena kunci sukses salah satunya bekerja keras, hati, otak, dan otot. Itu perpaduan atau jasmani dan rohani. Yang kedua, ini dari Dearda Yunanda Marsia. Karena pandemi ini semua kegiatan tidak dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin. Bagaimana solusi yang tepat untuk mewujudkan UNY menjadi universitas pendidikan kelas dunia di saat pandemi saat ini? Insya Allah kami rekomendasikan mahasiswa yang hebat adalah mahasiswa yang adaptif terhadap lingkungan. Jadi nggak usah khawatir karena pandemi kita lantas punah mati segalanya. Kita tetap harus bisa survive. Apapun kita harus iman, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa inilah jalan terbaik untuk kita diuji keuletan, keprihatinan, kefokusan, sehingga pasti ada jalan terbaik untuk mengatasi seperti ini, selama kita tetap fokus dan semangat. Nggak ada jalan buntu, paling naik, turun, kiri, kanan, sukses, itu pasti ada lubang untuk ditemukan jalan terbaik itu. Maka kita harus adaptif terhadap lingkungan. Kalau saat ini nuansanya daring, kita syukuri saja. Kita harus adaptif dengan perangkat-perangkat yang possible untuk kita melakukan aktivitas secara daring. Apakah
dengan Zoom meeting, dan bla 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 yang lain. Yang ketiga, dari Nastia Devi Indah Ratni. Bagaimana pembiasaan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan soft skill? Dek Devi, Sumaryanto ini orang Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, saya masih teringat arahan dari coach, pembimbing, dosen, bahwa kita kalau mau hebat harus bisa memadukan antara teori dan praktek. Ngilmu itu kelakone kanthi laku, tidak hanya celatu, tidak hanya bicara, tidak bisa omong, tidak bisa menulis, hanya tiga itu, tetapi harus melakukan. Nah, harus konvergen, gabungan. Teori yang kita kuasai karena kita baca, cari referensi, bla bla bla. Kalau tidak kita praktekkan, maka kita tidak bisa menghayati. Nah, teori tanpa praktek itu kita tidak bisa menghayati. Tetapi kita praktek terus, tidak tanya teori, tidak cari referensi, maka kita tidak bisa berkembang. Nah, oleh sebab itu antara teori praktek itu seimbang. Misalnya di FIK, kalau hanya teori melulu tidak ke lapangan, ya bisanya hanya omong doang, berteori. Tapi miskin medali, miskin trofi. Tapi kalau kita di lapangan terus tanpa baca referensi yang up to date, tidak tahu perkembangan, ternyata ada variasi teknik yang baru. Maka pastikan teori dan praktek beriringan sejalan. Kemudian apa saja kegiatan di kampus yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan karakter? Ini Andini Rahmawati. Ya. Karakter itu makna harifiahnya adalah rajutan. Seseorang itu ditentukan oleh dua, karakter baik atau jelek, mulia tidak mulia. Sehingga kata karakter itu sebetulnya masih koma. Titiknya adalah karakter baik. Nah, itu sudah titik, tetapi kalau karakter baru koma. Nah, karakter yang apa? Yang tadi 6 kata itu. Caranya bersosialisasilah. Bergabunglah dengan organisasi kemahasiswaan. Apakah organisasi kemahasiswaan di tingkat himpunan mahasiswa prodi, fakultas, atau di universitas. Banyak pilihan. Ambil UKM atau ambil ormawa di luar UKM. Apakah itu penalaran, seni, olahraga, minat khusus. Bila mana perlu, tanya kepada mahasiswa yang lebih senior atau dosen. Karena sukses itu juga tidak lepas dari kita mengeterapkan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana cara efektif dalam memberikan peran sebagai mahasiswa yang aktif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Berapa hal yang dilakukan, seharusnya optimalkan semua yang ada. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ini yang perlu kami sampaikan. Optimalkan semua yang ada di sekeliling kita untuk membuat sukses. Karena yang membuat sukses itu bukan yang kaya, bukan yang kuat, tetapi yang ulet, yang kreatif. Ya. Itu kaitannya dengan mengantisipasi atau menghadapi situasi pandemi ini. Itu dari Dek Salsabila Anindita Fajarini. Yang keenam, bagaimana cara menanamkan sifat senang membaca kepada mahasiswa zaman sekarang yang mayoritas mengandalkan internet sebagai sumber utama pencarian informasi. Untuk sukses, jendela utamanya salah satunya membaca. Membaca tidak harus di perpustakaan, dimanapun singgungan kita. Ya, peralatan teknologi kita ini kan banyak memberikan informasi. Nah, sempatkan, karena membaca itu bagian dari tugas mahasiswa. Maka di sela-sela apapun, fokuslah untuk membaca. Nah, kalau yang lain punya waktu untuk tidak membaca, karena kita mahasiswa ya harusnya kesenangan
untuk membaca itu menjadi bagian dari kebiasaan harus kita lakukan. Saudara B bintang Solum Saprita, bagaimana sikap kita agar mampu bersaing dengan mahasiswa dari negara lain? Sikap kita harus percaya diri bahwa Yang Maha Kuasa itu menciptakan kita, insya Allah banyak kelebihan. Maka kelolalah yang positif, kelebihan-kelebihan itu. Tetap belajar, berlatih, bertanding, plus tidak boleh tidak berdoa, beribadah. Nah, ini yang akan menjamin kita sukses. Yang terakhir, Niknitasari. Bagaimana caranya mengatasi mahasiswa yang susah untuk berinteraksi? Tidak henti-intinya, tadi kita harus ulet. Bismillah, kita harus mengajak, memberikan contoh-contoh mahasiswa yang berhasil dalam berinteraksi, maka hasil akhirnya adalah seperti ini dibandingkan yang tidak bisa berinteraksi. Bagi yang misalnya tidak percaya diri, berikan informasi kelebihan-kelebihan yang bersangkutan. Karena ada buku yang bagus, kalau kita mau sukses, kelolalah yang positif. Insya Allah kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini, pasti kita diberi berbagai kelebihan. Maka kelebihan itu yang harus kita manage, sehingga akan menjadikan media penghantar kita sukses. Adik-adik, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau masih ada hal-hal yang kurang, bisa Anda berinteraksi, bisa langsung kepada saya atau kepada teman-teman kemahasiswaan. Moga-moga melalui kegiatan soft skill ini bisa menghantarkan ada sukses lahir batin, tepat studinya, IPK-nya tinggi, studi lanjut atau bekerja sesuai dengan kompetensi Anda, dan masa tunggunya rendah. Apakah itu mau lanjutkan studi atau Anda mau bekerja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Terima kasih.